Selat Bali bukan sekadar jalur laut. Ia menyimpan kutukan raksasa yang dikhianati manusia. Dari ombak ganas hingga kapal hilang tanpa jejak, legenda ini terus hidup di era modern. Jika manusia tak berhenti merusak laut, amarah Bimanusa akan bangkit dan mengguncang Nusantara. Berani menonton sampai akhir. Selat Bali bukan sekadar jalur laut biasa. Di balik arusnya yang deras dan ombaknya yang ganas, tersimpan kisah yang membuat bulu kuduk merinding. Warga pesisir Bali dan Jawa ramai-ramai menyebut selat ini sebagai jalur kutukan yang diciptakan bukan oleh alam, melainkan oleh amarah seorang raksasa yang dikhianati manusia. Berita ini menghebohkan seluruh desa pesisir, terutama setelah sejumlah nelayan melaporkan pengalaman aneh yang sama. Suara raungan menggelegar dari dasar laut, ombak yang tiba-tiba berubah menjadi badai, dan kompas yang berputar liar seolah kehilangan arah. Menurut cerita turun-temurun, Selat Bali lahir dari peristiwa yang tidak hanya melibatkan manusia, tetapi juga makhluk yang tak bisa dijelaskan akal. Pada masa lampau, seorang raksasa sakti bernama Bimanusa hidup di Pulau Jawa. Ia dikenal sebagai penjaga laut yang kuat, namun juga mudah tersulut emosi. Konon, Bimanusa jatuh cinta pada seorang putri dari Bali yang sangat cantik dan baik hati. Namun kisah cinta itu tidak berakhir indah. Putri itu, yang sebenarnya dipaksa oleh orang tuanya untuk menikah dengan orang lain, merasa terjebak dan memilih mengkhianati raksasa tersebut demi menyelamatkan diri. Pengkhianatan itu memicu amarah yang luar biasa dari Bimanusa. Dalam kemarahannya, ia tidak hanya menangis, tetapi juga menghancurkan apa saja yang berada di hadapannya. Desa-desa pesisir di Jawa dan Bali dikabarkan hancur oleh gemuruh tanah yang retak, gelombang tinggi, dan angin yang menyapu rumah-rumah nelayan. Penduduk yang melihat peristiwa itu menyebutnya sebagai gempa hati yang menciptakan luka di bumi. Dari luka itulah, menurut legenda, lahir celah besar yang memisahkan dua pulau, dan jadilah Selat Bali yang kita kenal sekarang. Bukan hanya warga biasa yang mempercayai cerita ini. Para tetua adat Bali bahkan mengaku bahwa ritual-ritual yang dilakukan setiap tahun adalah upaya untuk meredakan amarah raksasa yang masih hidup. Mereka menyebut bahwa arus Selat Bali bukan hanya sekadar fenomena alam, melainkan sisa napas dari Bimanusa yang terus bergerak mencari pengkhianat. Jika manusia tak menghormati batas-batas yang sudah ditetapkan, maka laut akan membalas dengan cara yang paling brutal. Itulah mengapa penduduk setempat selalu waspada, terutama saat musim ombak besar. Beberapa nelayan di Jawa juga mengaku pernah melihat hal-hal aneh yang tak bisa dijelaskan. Mereka menyebut ada bayangan raksasa yang muncul sesaat sebelum badai datang. Bahkan ada yang mengatakan bahwa suara raungan itu menyerupai tangisan seorang pria besar yang penuh dendam. Saksi mata ini membuat berita tentang asal-usul Selat Bali menjadi semakin viral di kalangan warga pesisir. Di warung-warung, di pelabuhan, dan di pasar ikan, semua orang saling berbagi kisah serupa dengan nada takut dan tegang. Kabar ini bukan hanya sekadar cerita rakyat yang diperdengarkan untuk hiburan semata. Di tengah perkembangan zaman, banyak orang mulai mengaitkan fenomena alam yang sering terjadi di Selat Bali, ombak besar, arus yang berubah tiba-tiba, dan kapal yang tenggelam, dengan kutukan raksasa itu. Meski ilmuwan dan ahli geologi mencoba menjelaskan secara logis, warga setempat tetap yakin bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap di dasar Selat Bali. Dan yang paling menakutkan, mereka percaya kutukan itu masih hidup hingga kini, menunggu saat yang tepat untuk kembali menghantam siapa saja yang berani menantang laut. Setelah gemparnya kisah asal-usul Selat Bali yang memicu ketakutan, muncul satu pertanyaan yang terus mengusik warga pesisir. Siapakah raksasa yang dimaksud, dan mengapa ia begitu marah? Jawabannya berputar pada satu nama yang membuat orang-orang menunduk dan menahan napas. Bimanusa. Di antara semua legenda yang pernah ada, kisahnya paling sering disebut-sebut sebagai alasan mengapa Selat Bali dianggap jalur kutukan. Dan yang paling mengejutkan, banyak warga yang percaya bahwa amarahnya tidak pernah benar-benar padam. Menurut tetua adat di desa-desa pesisir Jawa, Bimanusa bukanlah raksasa biasa. Ia adalah makhluk yang lahir dari tanah dan api, dipenuhi kekuatan yang bahkan para dewa pun takut. Dulu, ia ditugaskan sebagai penjaga laut oleh para leluhur, agar manusia tidak sembarangan merusak alam. Namun, seiring waktu, manusia justru menjadi semakin serakah. Mereka menangkap ikan berlebihan, menebang hutan bakau, dan merusak sumber daya laut tanpa rasa bersalah. Semua itu membuat Bimanusa marah. Namun ia tetap sabar, sampai satu kejadian kecil memicu ledakan kemarahannya.
Kejadian itu bermula ketika seorang putri Bali bernama Saraswati datang ke Jawa untuk meminta bantuan. Ia adalah putri yang sangat cantik dan bijak, tetapi ia juga terjebak dalam perjodohan yang tidak diinginkannya. Saat bertemu Bimanusa, ia merasa nyaman dan akhirnya jatuh cinta. Bimanusa pun membalas cinta itu dengan sepenuh hati. Namun, di balik hubungan itu, ada rahasia gelap. Saraswati sebenarnya dijadikan alat oleh pihak kerajaan Bali untuk memancing kekuatan Bimanusa, lalu menghancurkannya. Ini adalah tipu muslihat yang membuat cerita ini berubah menjadi tragedi. Saraswati akhirnya dikhianati. Ia dipaksa untuk kembali ke Bali dan menikah dengan pangeran yang ditentukan oleh keluarganya. Saat ia berusaha melarikan diri, para prajurit kerajaan mengejar. Bimanusa yang mengetahui hal itu langsung marah besar. Ia turun dari pegunungan Jawa, membawa badai dan gemuruh. Tidak ada yang mampu menghentikannya. Dalam amarahnya, ia menghancurkan kapal-kapal, menenggelamkan perkampungan, dan membuat langit seakan runtuh. Dari sini, warga mulai percaya bahwa Selat Bali lahir dari pecahan hati sang raksasa. Namun yang paling mengerikan bukanlah kehancuran itu, melainkan sikap Bimanusa yang tidak bisa lagi dipercaya. Setelah dikhianati, ia berubah menjadi makhluk yang tak mengenal belas kasihan. Ia bukan lagi penjaga laut, melainkan ancaman yang siap memakan siapapun yang berani mendekati selat. Di malam-malam tertentu, konon ia muncul sebagai bayangan besar di permukaan air, seperti siluet gunung yang bergerak. Warga yang melihatnya mengatakan bahwa matanya memancarkan cahaya merah, seolah menyala oleh api amarah. Para tetua adat Bali percaya bahwa Bimanusa tidak benar-benar mati atau hilang. Ia hanya tertidur di dasar Selat Bali, menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali. Mereka mengatakan bahwa setiap kali terjadi bencana di selat, itu bukan sekadar kecelakaan alam, tetapi pertanda bahwa Bimanusa sedang terbangun. Karena itu, ritual dan doa yang dilakukan oleh penduduk setempat bukan hanya untuk menenangkan laut, tetapi juga untuk menahan raksasa itu agar tidak bangkit. Jika ritual gagal, maka bencana besar akan datang. Salah satu bukti yang sering dikutip oleh warga adalah fenomena arus Selat Bali yang berubah secara tiba-tiba. Dalam hitungan menit, laut yang tenang bisa berubah menjadi ganas. Kapal-kapal yang melintas sering terseret arus kuat, seolah ada tangan raksasa yang menarik mereka ke dalam. Para nelayan menyebutnya sebagai tarikan Bimanusa. Mereka percaya bahwa raksasa itu masih mengingat pengkhianatan yang terjadi pada dirinya, dan ia tidak akan pernah melupakan rasa sakit itu. Dalam beberapa tahun terakhir, cerita ini kembali menjadi perbincangan hangat ketika beberapa kapal nelayan hilang secara misterius di Selat Bali. Bahkan kapal modern pun tidak luput dari kecelakaan. Ada yang mengatakan bahwa kapal-kapal itu tidak mengalami kerusakan mekanis, tetapi terseret oleh sesuatu yang tidak terlihat. Kisah-kisah ini semakin menguatkan keyakinan bahwa Selat Bali masih diselimuti kutukan raksasa. Dan berita ini menyebar cepat, membuat orang-orang yang sebelumnya skeptis menjadi takut. Bukan hanya warga pesisir yang merasakan dampaknya. Para wisatawan yang berani menyeberang Selat Bali juga mulai mendengar cerita ini. Beberapa dari mereka mengaku mengalami kejadian aneh, gelombang yang tiba-tiba besar, suara raungan yang terdengar seperti tangisan, bahkan perasaan seolah-olah ada yang mengawasi dari bawah air. Mereka yang merasakan hal ini langsung menyebarkannya melalui media sosial, dan dalam waktu singkat, cerita tentang Bimanusa menjadi viral. Banyak orang yang kemudian menghindari rute tertentu, takut menjadi korban amarah raksasa. Satu fakta menakutkan, Bimanusa bukan sekadar legenda, tetapi simbol kemarahan alam yang dikhianati manusia. Selat Bali yang kita lihat sekarang adalah hasil dari luka yang dalam, yang tidak hanya memisahkan dua pulau, tetapi juga memisahkan manusia dari rasa aman. Jika manusia terus merusak alam dan mengabaikan pesan leluhur, maka tidak menutup kemungkinan bahwa kutukan ini akan terus hidup, dan suatu hari, mungkin akan kembali mengamuk dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Setelah kisah Bimanusa dan pengkhianatan yang memicu amarahnya, warga pesisir Bali dan Jawa mulai bertanya, apakah ada kekuatan lain yang mampu menahan amarah raksasa itu? Jawabannya muncul dalam bentuk legenda yang bahkan membuat para tetua adat berbisik dengan takut. Konon, ketika Bimanusa mulai mengamuk dan menghancurkan daratan, para dewa turun dari langit untuk menghentikannya. Ini bukan sekadar cerita biasa. Ini adalah pertarungan yang mengubah wajah Nusantara selamanya. Menurut naskah tua yang disimpan di pura-pura Bali,
Para dewa menyadari bahwa amarah Bimanusa tidak bisa dihadapi oleh manusia. Maka mereka memutuskan untuk turun dan menghadapi sang raksasa. Namun bukan berarti mereka datang untuk melawan dengan kekerasan semata. Para dewa berusaha menahan Bimanusa dengan cara yang lebih bijak, menciptakan batas antara dua dunia agar amarahnya tidak merusak lebih banyak nyawa. Dalam catatan legenda, ini adalah pertempuran yang membuat bumi bergetar dan langit memerah. Di sisi lain, para dewa juga sadar bahwa jika Bimanusa dikalahkan, kemarahan yang terkumpul bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Maka mereka memutuskan untuk mengikat raksasa itu dengan sebuah kutukan tersendiri. Kutukan yang tidak mematikan, tetapi membuatnya tidak bisa bebas berkeliaran. Inilah alasan mengapa Selat Bali bukan sekadar garis pemisah geografis, melainkan tanda ikatan yang dibuat oleh para dewa untuk menahan amarah Bimanusa. Dalam pertempuran itu, para dewa mengerahkan kekuatan alam yang dahsyat. Mereka memanggil angin topan, memutar gunung, dan mengubah laut menjadi gelombang raksasa. Dari kekuatan itu, terbentuklah jurang besar yang memisahkan Bali dan Jawa. Beberapa saksi mata legenda menggambarkan bagaimana tanah terbelah seperti kertas yang diremas, dan air laut mengalir deras memisahkan dua pulau. Selat Bali pun lahir sebagai batas suci yang tidak boleh dilanggar. Namun, ada bagian yang paling menakutkan dari cerita ini. Para dewa ternyata tidak mampu sepenuhnya mengalahkan Bimanusa. Mereka hanya mampu menahan dan mengikatnya. Dalam proses itu, salah satu dewa besar dikabarkan mengorbankan dirinya untuk menyegel raksasa itu. Nama dewa tersebut tidak disebutkan secara jelas dalam cerita, tetapi banyak yang percaya bahwa itulah sebabnya mengapa beberapa tempat di sekitar Selat Bali dianggap keramat dan ditakuti. Karena disitulah, menurut legenda, sisa kekuatan dewa itu masih tersisa. Masyarakat Bali menyebut peristiwa ini sebagai pertarungan langit dan laut. Mereka percaya bahwa setiap kali ada gempa kecil, arus berubah, atau gelombang tinggi tiba-tiba, itu bukan hanya fenomena alam, melainkan tanda bahwa ikatan antara Bimanusa dan para dewa sedang goyah. Ini menjadi alasan mengapa ritual adat di Bali sangat ketat dan dilakukan dengan penuh penghayatan. Jika ritual itu gagal, maka ikatan yang menahan raksasa itu bisa retak, dan bencana akan datang. Bukan hanya warga Bali yang percaya pada cerita ini. Di Jawa, para tetua adat juga menyimpan kisah serupa. Mereka mengingat bagaimana nenek moyang mereka pernah melihat cahaya turun dari langit saat pertempuran terjadi. Cahaya itu dikatakan sebagai tanda para dewa turun untuk menghentikan Bimanusa. Dan meski banyak orang menganggap ini hanya mitos, beberapa orang tua yang masih hidup mengaku pernah merasakan aura mistis ketika melintas dekat Selat Bali. Mereka menggambarkan perasaan seperti diselimuti pengawasan yang menakutkan. Kisah pertarungan para dewa ini kembali mencuat setelah beberapa ilmuwan menemukan fakta geologi yang membuat warga semakin yakin bahwa Selat Bali memang pernah mengalami perubahan dahsyat. Namun mereka tidak bisa menjelaskan mengapa perubahan itu begitu cepat dan begitu dramatis. Bagi warga, itu adalah bukti bahwa ada kekuatan lain yang bekerja. Mereka menyebutnya sebagai jejak dewa yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Dan berita ini membuat banyak orang semakin penasaran sekaligus takut. Di era modern, cerita ini juga menjadi perbincangan di media sosial. Banyak video dan foto yang menunjukkan arus kuat di Selat Bali, dengan judul-judul sensasional seperti Arus Selat Bali, Jejak Amarah Raksasa, atau Misteri Pertarungan Dewa di Laut. Konten ini tersebar luas dan membuat wisatawan menjadi lebih berhati-hati. Beberapa kapal wisata bahkan mengubah rute mereka, menghindari titik-titik yang dianggap terkutuk oleh warga. Ini menjadi bukti bahwa legenda tidak hanya hidup di cerita, tetapi juga memengaruhi tindakan manusia. Satu fakta yang membuat merinding. Selat Bali adalah hasil dari pertarungan yang tidak pernah benar-benar selesai. Para dewa berhasil menahan Bimanusa, namun ikatan itu tidak sempurna. Kutukan itu masih hidup, dan arus Selat Bali adalah bukti bahwa amarah raksasa masih berdenyut. Jika manusia terus merusak alam dan mengabaikan peringatan leluhur, maka bukan tidak mungkin bahwa ikatan itu akan lepas. Dan ketika itu terjadi, dunia akan menyaksikan amukan yang jauh lebih besar daripada yang pernah terjadi sebelumnya. Setelah kisah tentang Bimanusa dan pertarungan para dewa yang menciptakan Selat Bali, warga pesisir Bali dan Jawa semakin percaya bahwa selat ini bukan sekadar jalur laut biasa. Mereka yakin bahwa di dalam arusnya tersimpan dendam yang tak pernah padam.
Ketika ombak Selat Bali berubah menjadi ganas secara tiba-tiba, bukan hanya nelayan yang panik, tetapi seluruh komunitas pesisir ikut gemetar. Mereka percaya bahwa arus itu adalah nafas Bima Nusa yang masih hidup, bergerak di bawah permukaan laut, menunggu kesempatan untuk menghancurkan siapapun yang berani mengganggunya. Kejadian-kejadian aneh di Selat Bali bukan sekadar mitos. Banyak nelayan yang mengaku pernah merasakan tarikan kuat dari bawah kapal, seolah ada tangan raksasa yang menarik mereka ke dasar laut. Bahkan, beberapa kapal kecil dikabarkan hilang begitu saja tanpa jejak. Mereka yang selamat seringkali pulang dengan wajah pucat, mata kosong, dan tidak mampu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Cerita mereka terdengar seperti kisah horor. Namun semakin lama semakin banyak orang yang mengalaminya, membuat berita ini menjadi lebih menyeramkan. Para tetua adat mengatakan bahwa arus Selat Bali memiliki ingatan. Ingatan tentang pengkhianatan manusia yang menimbulkan luka besar pada Bima Nusa. Ketika manusia mencoba menyeberang tanpa menghormati batas, arus akan bereaksi seperti makhluk hidup. Ia akan mengamuk, menggulung kapal, dan menenggelamkan siapa saja yang dianggap pencuri. Tidak heran jika nelayan setempat selalu melakukan ritual sebelum melaut, meminta izin dan memohon keselamatan. Ritual itu bukan hanya bentuk tradisi, melainkan upaya untuk membayar hutang kepada laut agar dendamnya tidak terbangun. Namun yang membuat warga semakin takut adalah fakta bahwa arus ini tidak bisa diprediksi. Dalam hitungan menit, laut yang tenang bisa berubah menjadi seperti neraka. Pada hari yang sama, beberapa nelayan mengaku melihat air selat berubah warna menjadi gelap pekat, seperti darah yang mengalir. Bau belerang pun kadang muncul, membuat suasana semakin mencekam. Fenomena ini membuat banyak orang percaya bahwa Selat Bali tidak hanya menyimpan arus, tetapi juga energi yang bisa menyerang kapan saja. Di sisi lain, para ilmuwan mencoba menjelaskan arus ini secara logis. Mereka menyebutkan bahwa Selat Bali adalah pertemuan arus besar dari Samudra Hindia dan Laut Jawa, sehingga perubahan tekanan air bisa terjadi secara cepat. Namun, penjelasan itu tidak cukup untuk meredakan ketakutan warga. Sebab, selain fenomena alam, mereka juga melihat pola yang sama setiap kali terjadi bencana besar. Arus berubah drastis dan ada sesuatu yang seolah ingin menyeret kapal ke tengah. Ini membuat warga semakin yakin bahwa arus itu bukan sekadar alam, melainkan dendam yang hidup. Beberapa nelayan bahkan mengklaim pernah mendengar suara seperti raungan atau tangisan dari dalam air saat arus mulai ganas. Suara itu terdengar seperti jeritan seorang raksasa yang sedang marah. Mereka mengaku merasa seolah-olah sedang diawasi dari bawah. Dan yang paling menakutkan, suara itu sering muncul saat mereka melintasi titik-titik tertentu di Selat Bali. Titik-titik itu kemudian dianggap sebagai area larangan yang harus dihindari. Bagi warga setempat, melintasi area tersebut tanpa izin adalah tindakan bunuh diri. Kisah-kisah seperti ini membuat Selat Bali menjadi berita yang tidak hanya menyebar di desa, tetapi juga di kota besar. Media sosial menjadi alat penyebaran utama. Video kapal yang hampir tenggelam, ombak yang tiba-tiba tinggi, dan narasi menakutkan membuat cerita ini menjadi viral. Banyak orang yang mulai membicarakan Selat Bali dengan nada takut dan penasaran. Bahkan, beberapa YouTuber dan influencer mulai datang untuk mencari sensasi, meski mereka tidak sepenuhnya percaya. Namun, setelah melihat sendiri, banyak yang akhirnya pulang dengan ekspresi berubah, seolah merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Yang paling mengerikan adalah ketika berita ini mulai mempengaruhi ekonomi lokal. Kapal-kapal wisata dan nelayan mulai mengurangi aktivitas karena takut terjadi bencana. Harga ikan pun turun karena hasil tangkapan berkurang. Para pemimpin desa pun harus menghadapi dilema, menjaga keselamatan warga atau menjaga mata pencaharian mereka. Banyak yang mulai mendesak agar pemerintah membuat tanda peringatan atau bahkan melarang penyeberangan pada jam tertentu. Namun, penduduk setempat justru meminta lebih dari itu. Mereka ingin agar legenda dan ritual tetap dihormati agar arus tidak semakin ganas. Di tengah ketegangan itu, muncul kisah baru yang membuat semua orang merinding. Seorang nelayan tua bernama Mang Komang mengaku pernah melihat sesuatu yang membuatnya trauma hingga akhir hayatnya. Ia mengatakan bahwa ia melihat bayangan besar di bawah kapal, seperti sosok raksasa yang sedang tidur, dan tiba-tiba ia merasa perahu seperti ditarik ke bawah. Ia berteriak memohon ampun, lalu berdoa sekeras-kerasnya. Anehnya, setelah ia mengucapkan doa, arus tiba-tiba tenang dan kapal bisa melaju lagi. Sejak itu,
Mang Komang percaya bahwa hanya doa dan penghormatan yang bisa menenangkan dendam Selat Bali. Satu kesimpulan yang menakutkan, Selat Bali bukan hanya berbahaya karena alam, tetapi karena arusnya adalah manifestasi dendam yang hidup. Jika manusia terus meremehkan kisah ini dan melanggar batas, maka arus akan kembali mengamuk dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Dan yang paling mengerikan, amarah Bimanusa tidak pernah padam, ia hanya menunggu saat yang tepat untuk bangkit dan menelan siapa saja yang berani menantangnya. Setelah cerita tentang arus yang berdendam dan amarah Bimanusa yang terus mengintai, masyarakat pesisir Bali dan Jawa semakin waspada. Namun ketakutan itu bukan hanya sebatas angin lalu. Ada satu kejadian yang membuat seluruh desa menjadi hening, karena tidak ada penjelasan logis yang mampu menutupi kengerian yang terjadi. Kisah itu tentang seorang nelayan bernama Wayan, yang hilang tanpa jejak di Selat Bali, dan kisahnya menjadi bukti paling nyata bahwa kutukan raksasa itu masih hidup. Wayan adalah nelayan muda dari desa kecil di Bali yang terkenal pemberani. Ia sudah melaut sejak usia belasan dan dikenal mampu menaklukkan ombak apapun. Namun, suatu malam, ia memutuskan untuk melintasi Selat Bali sendirian, tanpa mengikuti ritual adat yang biasa dilakukan oleh nelayan desa. Ia mengaku tidak takut, bahkan sempat mengejek cerita-cerita mistis yang beredar. Itu cuma dongeng untuk menakut-nakuti orang, katanya dengan percaya diri kepada teman-temannya. Malam itu, laut terlihat tenang. Angin bertiup pelan, dan bintang-bintang tampak terang di langit. Wayan pun melaju dengan perahunya, menyusuri jalur yang biasa dilalui nelayan. Namun, tak lama setelah ia memasuki titik tertentu di tengah selat, suasana berubah drastis. Gelombang kecil tiba-tiba berubah menjadi besar, seolah ada kekuatan yang menarik air ke atas. Perahunya berguncang hebat, dan Wayan mulai panik. Ia mencoba menenangkan diri, namun suara aneh terdengar dari bawah, seperti raungan besar yang bergema, dan suara itu semakin mendekat. Teman-teman Wayan yang berada di pantai mendengar teriakan dari kejauhan, namun mereka tidak bisa melihat jelas. Mereka hanya melihat lampu kecil dari perahu Wayan bergoyang seperti benda yang terseret angin. Lalu, tiba-tiba lampu itu padam. Dalam hitungan detik, perahu Wayan hilang dari pandangan. Beberapa nelayan segera berangkat mencari, tetapi arus Selat Bali yang ganas membuat mereka harus mundur. Bahkan kapal-kapal modern yang ikut mencari pun sempat nyaris tenggelam. Tidak ada jejak, tidak ada sinyal, tidak ada mayat. Hanya ombak yang kembali tenang seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Keesokan harinya, berita hilangnya Wayan menyebar dengan cepat. Desa yang biasanya ramai berubah menjadi sunyi. Para tetua adat datang dan menyatakan bahwa kejadian itu bukan kecelakaan, melainkan tanda bahwa Bimanusa sedang marah. Mereka menegaskan bahwa Wayan telah melanggar aturan, menyeberang tanpa ritual dan tanpa meminta izin. Ini membuat warga semakin percaya bahwa arus Selat Bali bukan hanya fisik, tetapi juga spiritual. Mereka yakin bahwa kutukan raksasa itu menuntut korban sebagai pembalasan atas kesombongan manusia. Tidak hanya itu, ada hal yang lebih menakutkan. Beberapa nelayan mengaku melihat perahu Wayan lagi, namun dalam keadaan yang aneh. Mereka mengatakan bahwa perahu itu muncul di tengah laut, tetapi tanpa manusia di dalamnya. Perahu itu berputar-putar seolah mencari sesuatu, lalu hilang begitu saja. Ada juga yang mengaku melihat bayangan seperti sosok besar melintas di bawah perahu. Kisah-kisah ini membuat seluruh desa gemetar, karena seolah-olah Wayan tidak benar-benar hilang, melainkan ditahan oleh sesuatu di dasar Selat Bali. Keluarga Wayan mengalami trauma berat. Ibu dan ayahnya tidak mampu menerima kenyataan bahwa anak mereka hilang begitu saja. Mereka memohon kepada para tetua adat untuk melakukan ritual khusus agar arwah Wayan kembali, atau setidaknya memberi petunjuk. Ritual itu dilakukan di pantai, dengan nyanyian dan doa yang menggetarkan. Namun, setelah ritual selesai, ada suara aneh yang terdengar di kejauhan. Suara raungan yang sangat besar, seperti amarah yang baru saja bangun. Ini membuat warga percaya bahwa ritual itu memang mengundang sesuatu, bukan hanya menenangkan. Kisah Wayan kemudian menyebar ke wilayah Jawa, dan membuat para nelayan di sana juga ketakutan. Mereka mulai menghindari rute tertentu dan memperketat ritual sebelum melaut. Bahkan beberapa kapal besar yang hendak menyeberang mulai mengubah jadwal, karena takut terjadi hal serupa. Media lokal pun memberitakan kejadian ini dengan tajuk besar, "Nelayan hilang di Selat Bali, kutukan Bimanusa kembali bangkit." Berita itu menjadi viral, dan membuat pemerintah daerah kewalahan menjawab pertanyaan masyarakat.
Di tengah ketegangan, muncul kabar bahwa Wayan sebenarnya bukan orang biasa. Beberapa tetua adat menyebutkan bahwa Wayan memiliki darah penghubung antara manusia dan roh laut. Ia pernah melakukan hal yang dianggap tabu, seperti menangkap ikan besar tanpa izin dan menantang kekuatan laut. Hal ini membuat warga semakin yakin bahwa Selat Bali tidak sembarang menelan korban. Ia memilih korban yang sombong dan tidak menghormati batas. Jika benar, maka Wayan bukan korban pertama, melainkan pelajaran terakhir bagi manusia yang menentang laut. Namun, ada satu hal yang membuat semua orang merinding. Beberapa saksi mengatakan bahwa sebelum hilang, Wayan sempat berbisik sendirian, "Aku melihat dia. Dia menatapku dari bawah." Pernyataan itu membuat banyak orang percaya bahwa Bima Nusa bukan hanya arus, tetapi makhluk yang mampu melihat dan memilih korban. Jika benar, maka Selat Bali bukan hanya tempat berbahaya, tetapi juga tempat yang memiliki mata yang selalu mengawasi. Satu pesan menakutkan, Selat Bali tidak hanya menuntut nyawa, tetapi juga menghukum kesombongan manusia. Kisah Wayan menjadi peringatan bahwa legenda bukan sekadar cerita, melainkan kenyataan yang menunggu untuk membuktikan dirinya. Dan yang paling menakutkan, jika manusia terus meremehkan kekuatan laut dan mengabaikan ritual, maka tidak menutup kemungkinan bahwa korban berikutnya bisa datang kapan saja, tanpa peringatan, tanpa jejak, dan tanpa ampun. Setelah kisah mengerikan tentang hilangnya Wayan, suasana di pesisir Bali dan Jawa tidak pernah lagi sama. Ketakutan menyelimuti setiap keluarga nelayan, dan desa-desa mulai hidup dengan aturan baru. Jangan pernah menyeberang tanpa izin dari laut. Di tengah ketegangan itu, muncul satu tradisi yang dianggap paling penting untuk menenangkan amarah Bima Nusa, ritual peleburan kutu. Ritual ini dilakukan bukan di dalam pura, tetapi di tepi pantai, tepat saat laut mulai gelap dan angin berubah dingin. Penduduk percaya bahwa hanya dengan ritual itulah amarah raksasa bisa mereda. Ritual ini dipimpin oleh seorang pemangku adat yang dikenal sangat sakti, bernama Mang Darta. Ia bukan sembarang pemangku. Ia adalah pewaris dari garis keturunan yang dipercaya pernah menyaksikan pertarungan para dewa dan raksasa. Mang Darta sering dianggap sebagai penjaga batas antara manusia dan laut. Setiap kali ia memulai ritual, warga akan berkumpul, menahan napas, dan berdoa. Mereka percaya bahwa suara ombak yang terdengar seperti gemuruh itu bukan sekadar suara laut, melainkan jawaban dari Bima Nusa yang sedang mendengar. Dalam ritual peleburan kutuk, Mang Darta membawa sesaji berupa bunga, dupa, dan makanan laut yang disiapkan khusus. Namun yang paling mengejutkan adalah sesaji terakhir. Sebuah patung kecil yang terbuat dari batu hitam, dipercaya sebagai simbol ikatan antara Bima Nusa dan para dewa. Patung itu bukan dibuat sembarangan. Ia dibuat dengan mantra kuno yang hanya diketahui oleh keluarga Mang Darta. Saat patung itu dibawa ke tepi pantai, angin tiba-tiba berubah kencang, seolah ada kekuatan yang menolak. Namun Mang Darta tetap melangkah, dengan wajah yang tegas dan penuh keyakinan. Ketika ritual dimulai, Mang Darta memanjatkan doa panjang yang membuat bulu kuduk merinding. Ia berbicara seolah sedang berhadapan langsung dengan raksasa. Ia memohon agar Bima Nusa mengampuni manusia dan menghentikan dendamnya. Namun, di tengah doa, terdengar suara yang membuat semua orang terpaku. Suara raungan besar dari arah selat, lebih keras daripada badai. Para warga yang melihat langsung merasakan getaran di tanah, seperti gempa kecil. Ini membuat suasana semakin tegang, karena semua orang tahu bahwa suara itu bukan dari alam biasa. Beberapa orang yang hadir mengaku melihat sesuatu yang mengerikan. Bayangan besar di permukaan air yang bergerak lambat, seolah menanggapi doa Mang Darta. Warga yang melihatnya langsung pingsan, dan beberapa lainnya menangis ketakutan. Namun Mang Darta tetap berdiri, melanjutkan ritual tanpa gentar. Ia mengatakan bahwa itulah tanda bahwa Bima Nusa sedang mendengar. Jika ia tidak mendengar, maka tidak akan ada reaksi seperti itu. Ini membuat warga merasa bahwa mereka sedang berdiri di hadapan kekuatan yang jauh lebih besar dari manusia. Tidak hanya warga Bali yang melakukan ritual. Di Jawa, para tetua adat juga mengadakan ritual serupa, meskipun dengan bentuk yang sedikit berbeda. Mereka percaya bahwa untuk menenangkan amarah Bima Nusa, manusia harus menunjukkan penyesalan dan menghormati batas yang telah dibuat. Di beberapa desa, ritual dilakukan dengan menyalakan api besar di tepi pantai, kemudian melemparkan sesaji ke laut. Api itu dianggap sebagai simbol pembersihan. Sedangkan sesaji adalah bentuk penghormatan. Namun,
Yang paling penting adalah doa dan kesadaran bahwa manusia tidak boleh lagi meremehkan laut. Ritual peleburan kutuk ini ternyata bukan hanya ritual biasa, tetapi juga sebuah perjanjian yang mengikat. Para tetua adat menegaskan bahwa selama manusia masih merusak alam, maka kutukan tidak akan benar-benar hilang. Ritual hanya menahan amarah sementara. Itulah mengapa, setelah ritual selesai, mereka selalu memperingatkan warga untuk menjaga laut. Jika manusia kembali merusak, maka kutukan akan bangkit lagi dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Pesan ini menjadi pengingat yang menakutkan bagi semua orang. Dalam beberapa tahun terakhir, ritual ini semakin sering dilakukan, terutama setelah kejadian hilangnya Wayan. Banyak orang mulai percaya bahwa ritual itu benar-benar menyelamatkan mereka. Mereka melihat perubahan, arus menjadi lebih tenang, ombak tidak lagi tiba-tiba ganas, dan kapal bisa menyeberang dengan lebih aman. Namun, ada juga yang skeptis, menganggap ini hanya kebetulan. Tapi bagi warga yang pernah mengalami kejadian aneh, tidak ada keraguan. Ritual itu adalah kunci keselamatan. Di sisi lain, ada rumor gelap yang mulai menyebar. Beberapa orang mengatakan bahwa ritual ini bukan hanya menenangkan Bima Nusa, tetapi juga mengikat manusia dengan kutukan. Mereka percaya bahwa sesaji dan patung batu hitam itu sebenarnya adalah bentuk perjanjian gelap. Manusia harus membayar dengan korban jika melanggar aturan. Jika benar, maka ritual ini bukan sekadar penyelamat, tetapi juga jebakan yang mengikat manusia pada kutukan selat. Rumor ini membuat banyak orang semakin takut, karena mereka menyadari bahwa mereka mungkin tidak benar-benar bebas dari kutukan itu. Kabar tentang ritual peleburan kutuk juga sampai ke pemerintah daerah. Beberapa pejabat merasa khawatir karena ritual ini bisa memicu kepanikan massal. Mereka mencoba menenangkan warga dengan mengadakan pertemuan dan mengajak ilmuwan untuk menjelaskan fenomena alam. Namun, warga tetap percaya bahwa penjelasan ilmiah tidak cukup. Mereka yakin bahwa ada kekuatan lain yang tidak bisa dijelaskan. Dan yang paling menakutkan, mereka percaya bahwa jika manusia terus mengabaikan ritual, maka Bima Nusa akan kembali dengan amarah yang lebih besar. Satu pesan dramatis yang menakutkan, ritual peleburan kutuk bukan sekadar tradisi, melainkan perjanjian hidup dan mati. Selat Bali mungkin terlihat tenang di permukaan, namun di dalamnya ada kekuatan yang selalu mengintai. Jika manusia berani melanggar batas, maka kutukan akan kembali bangkit, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Dan yang paling mengerikan, bukan hanya laut yang akan marah, tetapi juga para dewa yang pernah mengikat Bima Nusa. Ketika itu terjadi, dunia akan menyaksikan amukan yang tidak pernah terbayangkan. Setelah ritual peleburan kutuk yang menggetarkan, masyarakat pesisir Bali dan Jawa mulai hidup dengan ketakutan yang lebih dalam. Mereka tahu bahwa Selat Bali bukan hanya sekadar jalur laut, tetapi juga medan perang antara manusia dan kekuatan gaib. Namun ketakutan itu kembali menjadi nyata ketika seorang pemuda Jawa bernama Jaya nekat menyeberang selat untuk mencari keberuntungan. Cerita Jaya menjadi bukti bahwa kutukan itu tidak memandang asal-usul. Siapapun yang melanggar batas bisa menjadi korban. Jaya adalah pemuda yang dikenal pekerja keras, namun ia juga memiliki sifat pemberontak. Ia tidak percaya pada legenda dan menganggap semua itu hanya tahayul. Ia memutuskan untuk mencari pekerjaan di Bali, dan berharap bisa menyeberang Selat Bali dengan perahu kecil. Teman-temannya sudah memperingatkan, namun Jaya tetap bersikeras. Ia bahkan menantang, kalau memang ada kutukan, biarkan itu membuktikan dirinya. Kata-kata itu langsung menjadi peringatan bagi orang-orang yang mendengar. Pada malam penyeberangan, langit terlihat gelap dan angin berhembus kencang. Jaya tetap melaju, merasa dirinya lebih kuat daripada cerita rakyat. Namun, tak lama setelah memasuki tengah selat, perahunya mulai bergetar hebat. Arus Selat Bali tiba-tiba berubah, menyeret perahu Jaya ke arah yang tidak ia inginkan. Ia mencoba mengendalikan perahu, namun seolah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya. Di saat yang sama, terdengar suara raungan besar yang membuat Jaya gemetar. Ia mulai menyadari bahwa legenda bukan sekadar cerita. Ketika perahu semakin terseret, Jaya melihat sesuatu yang membuatnya pingsan. Bayangan besar di bawah air yang bergerak cepat, seperti makhluk raksasa yang sedang bangun. Ia merasa seolah-olah sedang diawasi oleh mata yang sangat besar. Dalam ketakutan, Jaya berdoa dan memohon ampun. Ia menyesal karena meremehkan cerita yang selama ini dianggap tak masuk akal. Namun, kutukan tidak mudah memaafkan. Arus semakin ganas, dan perahu mulai terombang-ambing seperti mainan.
Di tengah kepanikan itu, Jaya melihat cahaya kecil di kejauhan. Ia mengira itu adalah kapal yang akan menolongnya. Namun cahaya itu ternyata bukan lampu kapal biasa. Cahaya itu muncul dan menghilang secara tiba-tiba, seperti berlari di atas permukaan air. Jaya menyadari bahwa itu adalah tanda bahwa ia sedang berada di titik larangan, area yang dianggap pusat kutukan. Ia mencoba menepi, tetapi arus terus menariknya. Ia pun menyadari bahwa ia sedang dipanggil oleh sesuatu yang lebih besar. Sementara itu, di pantai Jawa, warga yang melihat perahu Jaya menyadari bahwa sesuatu tidak beres. Mereka melihat perahu bergerak seperti tidak terkendali, dan suara raungan yang terdengar semakin dekat. Beberapa orang berusaha menyelamatkan, namun mereka takut untuk mendekat. Mereka mengingat kisah Wayan yang hilang dan takut menjadi korban berikutnya. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menunggu bantuan, namun bantuan itu tak kunjung datang. Arus Selat Bali terlalu kuat untuk dilawan. Di Bali, kabar tentang Jaya cepat menyebar. Para tetua adat pun mengadakan pertemuan darurat untuk memutuskan tindakan yang harus diambil. Mereka menyadari bahwa kutukan tidak bisa dihadapi dengan kekuatan manusia biasa. Mereka memutuskan untuk mengirim seorang pemangku adat untuk melakukan ritual penyelamatan dari jarak jauh. Namun, ritual ini berisiko besar karena bisa menarik perhatian Bima Nusa. Jika salah langkah, bukan hanya Jaya yang akan menjadi korban, tetapi juga seluruh desa. Ketika ritual dimulai, terjadi hal yang tidak terduga. Bukan hanya arus yang berubah, tetapi juga cuaca di sekitar Selat Bali menjadi aneh. Langit berubah menjadi merah gelap, dan angin berputar seolah membentuk lingkaran raksasa. Para warga yang melihat dari kejauhan merasa seperti sedang menyaksikan pertarungan antara manusia dan kekuatan gaib. Di tengah ritual, terdengar suara yang sangat keras, seperti gemuruh ribuan orang yang berteriak. Ini membuat semua orang semakin yakin bahwa Bima Nusa sedang marah. Akhirnya, perahu Jaya terlihat terombang-ambing di tengah selat, namun tiba-tiba arus mereda. Jaya berhasil selamat dan ditemukan oleh kapal nelayan yang kebetulan melintas. Ia selamat, namun wajahnya berubah pucat, dan matanya kosong seperti orang yang kehilangan jiwa. Ia tidak mampu berbicara banyak, hanya mengucapkan satu kalimat yang membuat semua orang merinding. Dia memanggilku, dan aku mendengar namaku. Kalimat itu membuat warga semakin yakin bahwa kutukan bukan sekadar arus, tetapi makhluk yang bisa memilih korban. Kisah Jaya kemudian menjadi pelajaran bagi semua orang. Ia yang awalnya meremehkan legenda kini menjadi orang yang paling takut pada Selat Bali. Ia tidak lagi menentang, melainkan menghormati batas yang ada. Bahkan, ia menjadi salah satu orang yang paling vokal untuk menjaga ritual dan menghormati laut. Berita ini menyebar luas, dan membuat banyak orang mulai percaya bahwa Selat Bali adalah tempat yang tidak boleh diremehkan. Satu pesan dramatis. Kutukan Selat Bali bukan hanya cerita, tetapi panggilan yang nyata. Jika manusia meremehkan dan menentang batas, maka kutukan akan memanggil dan memilih korban. Dan yang paling menakutkan, kutukan itu tidak peduli siapa kamu, Jawa atau Bali, kaya atau miskin, kuat atau lemah, ia akan memanggil siapapun yang berani melawan takdir. Setelah semua kisah yang menggetarkan, mulai dari amarah Bima Nusa, pertarungan para dewa, arus yang berdendam, hingga korban-korban yang hilang, Selat Bali tetap berdiri sebagai saksi bisu yang menakutkan. Meski para tetua adat telah melakukan ritual peleburan kutuk, dan manusia berusaha menghormati batas, satu fakta yang tidak bisa disangkal adalah, selat ini tidak pernah benar-benar tenang. Bahkan di hari paling cerah sekalipun, arusnya tetap bisa berubah secara tiba-tiba, seolah ada sesuatu yang sedang mengintai di dasar laut. Warga pesisir Bali dan Jawa kini hidup dalam ketegangan yang terus-menerus. Mereka tidak lagi melihat Selat Bali sebagai jalur penyeberangan biasa, melainkan sebagai tempat yang bernapas. Para nelayan yang pernah mengalami kejadian aneh menjadi saksi hidup bahwa selat ini memiliki kesadaran sendiri. Mereka percaya bahwa Bima Nusa masih ada di sana, terikat oleh kutukan para dewa, namun tetap mampu merasakan setiap langkah manusia. Ini membuat semua orang merasa bahwa mereka sedang hidup di bawah pengawasan makhluk yang tak terlihat. Kisah-kisah yang pernah terjadi juga terus menjadi peringatan. Nama Wayan, nelayan yang hilang tanpa jejak, masih disebut setiap kali ada kapal yang melintas. Begitu pula dengan Jaya, pemuda Jawa yang hampir menjadi korban dan akhirnya selamat dengan wajah seperti orang yang kehilangan jiwa.
Mereka menjadi simbol dari kutukan yang tidak boleh diremehkan. Bahkan anak-anak pun diajarkan untuk tidak menyeberang Selat Bali tanpa izin dan tanpa menghormati adat. Ini menunjukkan bahwa legenda sudah masuk ke dalam kehidupan sehari-hari dan membentuk budaya masyarakat. Di sisi lain, pemerintah dan ilmuwan tetap mencoba memberikan penjelasan rasional. Mereka menyebut fenomena arus yang kuat sebagai akibat pertemuan arus besar, perbedaan kedalaman laut, dan pengaruh angin. Namun, penjelasan itu tidak mampu menenangkan warga. Sebab, fenomena itu sering terjadi bersamaan dengan kejadian-kejadian mistis yang tidak bisa dijelaskan. Misalnya, suara raungan yang terdengar dari bawah laut, atau bayangan besar yang muncul saat arus berubah. Hal-hal seperti ini membuat warga tetap yakin bahwa ada kekuatan lain yang bekerja. Masyarakat modern juga mulai menggabungkan dua perspektif, ilmu pengetahuan dan legenda. Mereka menyebutnya sebagai sains yang dihantui. Beberapa nelayan kini menggunakan teknologi modern seperti GPS dan radar, namun mereka tetap melakukan ritual sebelum melaut. Mereka percaya bahwa teknologi bisa membantu menghindari bahaya fisik, tetapi hanya ritual yang bisa menjaga keselamatan dari bahaya spiritual. Ini menjadi bukti bahwa legenda Selat Bali tetap hidup, bahkan di era modern. Namun, ada kabar yang membuat semua orang merinding. Beberapa nelayan melaporkan bahwa arus Selat Bali kini semakin tidak stabil. Mereka merasa seolah-olah ada yang mencoba keluar dari dasar laut. Bahkan beberapa kapal besar yang melintas mengaku mengalami gangguan mesin secara misterius. Banyak orang mulai mengaitkan hal ini dengan semakin seringnya manusia merusak lingkungan laut, seperti pengeboman ikan, pencemaran, dan pembangunan yang merusak ekosistem. Mereka percaya bahwa Bima Nusa tidak hanya marah karena pengkhianatan, tetapi juga karena penghancuran alam. Dalam beberapa tahun terakhir, wisatawan yang datang ke Bali pun mulai mendengar kisah ini. Banyak yang datang untuk mencari sensasi, namun sebagian kembali dengan cerita yang membuat bulu kuduk merinding. Mereka bercerita tentang gelombang yang tiba-tiba besar, atau perasaan seperti diawasi saat menyeberang. Ada pula yang mengaku melihat cahaya aneh di tengah selat pada malam hari. Cerita-cerita ini tersebar luas di media sosial, membuat Selat Bali semakin dikenal sebagai tempat mistis dan berbahaya. Ini menjadi dilema baru. Di satu sisi, cerita ini menarik wisatawan, di sisi lain, cerita ini juga menimbulkan ketakutan. Di tengah semua ini, para tetua ada terus mengingatkan satu hal penting. Selat Bali bukan musuh, melainkan penjaga. Mereka menegaskan bahwa kutukan dan amarah Bima Nusa adalah akibat dari tindakan manusia yang melanggar batas dan merusak alam. Jika manusia mampu menghormati dan menjaga, maka selat tidak akan mengamuk. Namun jika manusia terus merusak, maka amarah itu akan kembali bangkit. Pesan ini menjadi inti dari semua legenda. Manusia harus hidup selaras dengan alam, bukan menguasainya. Sementara itu, para nelayan mulai membentuk komunitas baru yang bertugas menjaga adat dan menjaga laut. Mereka membuat aturan ketat, seperti larangan mengebom ikan, larangan penangkapan berlebihan, dan larangan menyeberang tanpa ritual. Mereka juga mengadakan doa bersama setiap bulan untuk menjaga keseimbangan. Ini menunjukkan bahwa legenda Selat Bali tidak hanya menakutkan, tetapi juga mendorong masyarakat untuk menjaga lingkungan. Dalam hal ini, kutukan menjadi pelajaran yang mahal dan menakutkan. Namun, di balik semua usaha itu, ada satu pertanyaan yang masih menggantung. Apakah Bima Nusa benar-benar tertidur, atau hanya menunggu saat yang tepat untuk bangkit? Warga pesisir percaya bahwa kutukan itu masih hidup, dan arus Selat Bali adalah bukti bahwa amarah raksasa itu masih berdenyut. Mereka yakin bahwa jika manusia terus meremehkan legenda, maka ikatan yang menahan Bima Nusa akan lepas. Dan ketika itu terjadi,